Selamat malam Bapak Ibu. Kemarin saya kan sudah ngepel ya, sudah selesai semua. Sekarang tinggal saya membersihkan kaca-kaca jendela rumah saya ya, karena sama seperti lantai yang harus dipel setiap hari, maka jendela-jendela ini pun harus dibersihkan rutin supaya satu tidak buram, yang kedua bahwa dengan kaca yang bersih maka pandangan kita pun jelas. Bapak Ibu, tubuh kita ini kayak rumah loh. Ada pintu, ada jendela. Dan yang saya ingin ilustrasikan buat Bapak Ibu adalah bahwa mata kita adalah sama seperti jendela ini. Ada orang yang mengatakan bahwa mata itu jendela jiwa, lebih dalam lagi. Bukan cuma tubuh, tapi satu yang menyangkut pada satu yang batiniah di dalam hidup kita. Tuhan Yesus mengilustrasikannya apa? Mata kita ini seperti pelita. Orang yang memegang pelita aman jalannya. Dia bisa melihat sekitarnya, kakinya tak terantuk batu, pelita itu menjaga dirinya. Mata kita ini Tuhan Yesus ibaratkan seperti pelita. Kalau pelita kita menyala dengan baik, maka tubuh kita pun ini semuanya turut terjaga. Nah, karena itu pesannya sederhana sebetulnya. Ayo seperti saya membersihkan jendela ini, menjaga jendela ini tetap bersih, maka ya mari kita menjaga mata kita. Pilah dan pilih apa yang kita lihat, apa yang membangun, apa yang baik, apa yang benar. Simpan, serap, lihat, rekam lebih dalam di dalam mata kita, supaya hidup kita ini pun dibentuk dari apa yang dilihat oleh mata kita. Oleh karena itu kan Bapak Ibu tahu toh, ada orang yang pesimis itu, ada orang yang optimis, bersemangat, ada orang yang suka mengeluh ya, seperti hari-hari belakangan ini ya, orang hobinya mengeluh, ini salah, itu sulit, ini sulit, mengeluh. Tapi ada orang yang betul-betul yakin menjalani hidup. Setelah kenapa kok bisa muncul orang-orang dengan dua tipe seperti itu? Semua itu ditentukan dari apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, yang masuk ke dalam dirinya dan membentuk, menuntun hidupnya. Oleh karena itu tentu satu hal yang harus kita waspadai. Mari kita melihat apa yang baik untuk pembangunan tubuh ini. Kita memang banyak melihat segala sesuatu, tapi mari lihatlah yang baik, yang membangun. Itu simpanlah, supaya hidup ini sungguh bisa berjalan dengan lurus, berjalan dengan baik, di dalam optimisme dan yakin akan pertolongan Tuhan. Saya tentu masih ingat ya, seorang muda yang namanya Yusuf. Yusuf yang dijual tuh loh, dijual oleh kakak-kakaknya, saudara-saudaranya. Saya tahu ada banyak alasan dia bisa mengeluh, ada banyak cara dia bisa menjadikan hidupnya itu menyenangkan menurut dirinya. Tetapi secara kita menunjukkan bagaimana Yusuf yang muda itu justru memakai semua keadaannya itu bukan untuk membangun dirinya dengan salah, tapi justru dia melakukan segala perkara itu dengan benar. Apapun, baik di rumah Potifar ataupun di dalam penjara, hingga sampai akhirnya ketika dia menjadi penguasa di Mesir, ketika dia kembali berjumpa dengan saudara-saudaranya. Kejadian 50 ayat 20 ngomong apa? Aku tahu engkau mereka-rekakan yang buruk,
tapi Allah mereka rekakan yang baik. Kenapa bisa begitu? Apakah cuma sekedar Yusuf itu rajin berdoa lah, rajin berserah diri? Tentu harus ada upaya dalam dirinya yang menjadikan dia hari ini ada seperti hari ini. Dia melihat yang baik, mendengar yang baik, belajar dari yang baik. Maka itu kebaikan-kebaikan tidak pernah menipu hidupnya. Dia menjadi pemimpin yang baik. Jaga mata kita ya, supaya hidup kita pun terarah pada apa yang Tuhan mau. Kiranya mata kita makin ngerti bagaimana Tuhan melihat, bagaimana Tuhan mendengar, bagaimana Tuhan menyimpan itu di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Terima kasih Bapa buat kasih dan cinta-Mu. Terima kasih buat mata kami dan semua indera kami yang Kau tempatkan sebagai jendela dan pintu bagi rumah tubuh ini. Ajar kami menjaga supaya apa yang kami lihat, apa yang kami dengar, apa yang kami kecap itu sungguh-sungguh yang baik, yang membangun hidup ini. Karena kami percaya di luar sana, di luar tubuh kami ada banyak perkara baik yang Tuhan sendiri telah tanamkan, yang Tuhan sendiri telah berikan dalam hidup kami. Biarlah kami melihat yang baik, karena sesungguhnya hidup ini pun baik adanya, karena hidup ini ada bersama Tuhan. Bapa, istirahatkan kami anak-anak-Mu dalam lindungan tangan kasih-Mu, supaya ketika mata kami terbuka, esok kami boleh melihat yang baik. Dengan mata yang jernih, iman kami pun dikuatkan menjalani hari-hari yang tersulit apapun dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, besertalah dengan kami, karena kami percaya Engkau Allah yang selalu mendukung dan menopang hidup kami. Dalam nama-Mu Bapa, amin. Selamat beristirahat Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.